di podcast kami hari ini dengan saya sendiri, Elsie. Dan saya tidak sendiri teman-teman, saya bersama dengan narasumber saya yaitu Marcella. Say hi Marcella. Guys. Iya, Marcella apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik. Iya. Jadi tujuan kami mengundang Marcella di sini adalah kami akan membahas mengenai pandemi 2 tahun lalu. Dalam masalah atau kendala sebagai seorang siswa, karena kami berdua ini adalah seorang siswa ya guys. Iya. Jadi teman-teman perlu diketahui bersama bahwa pandemi kemarin itu bukan cuma berdampak di sosial saja pada umumnya, masyarakat umumnya saja, tetapi sangat berdampak kepada kami sebagai seorang siswa ya. Sebagai seorang siswa-siswi, kami juga terdapat banyak kendala sekali di dalam pembelajaran kami. Nah untuk itu Marcella, kita kan sebagai siswa nih, siswa-siswi, tergantung pandangan kita selama 2 tahun yang kemarin itu bagaimana sih apakah menurut Marcella sendiri pembelajaran daring itu bisa dikatakan efektif atau tidak? Tergantung sih ya. Tapi kalau kita pembelajaran daring itu kayak lebih bagusnya tetap muka dari ketimbang daring sih soalnya. Soalnya kita lebih mengerti, lebih rinci dari ketimbang kita secara online gitu. Karena kan kalau online itu kan banyak sekali kendala ya teman-temannya. Misalnya kendalanya jaringan, pulsa paket kendala, ada yang punya wifi di rumah, ada juga yang tidak, ada juga yang jarak rumahnya itu jauh. Belum lagi kalau cuaca ya. Kalau cuaca terganggu, misalnya ada hujan, itu jaringan juga terganggu. Jadi terdapat banyak sekali kendala, salah satunya itu ya teman-teman. Dan sebagai seorang siswanya pasti untuk kenyamanan tersendiri ya Marcella. Misalnya metode apa sih yang cocok digunakan dalam pembelajaran daring dari menurut Marcella? Kalau dari saya sih kadang guru memberikan kita untuk mendownload aplikasi, kayak contohnya kayak Google Classroom, Google Meet. Itu kan salah satu bukti pembelajaran sih, atau kayak semacam metode untuk digunakan dalam pembelajaran. Iya. Karena Classroom juga ini kan bisa untuk mengirim tugas, video itu kan jalan satu-satunya untuk kita bisa berkomunikasi begitu. Kita berkomunikasi ini sesuai media online ya, bukan media tatap muka. Karena kan kalau media tatap muka itu kan tidak boleh karena kan masih Covid. Dan Marcella, media belajar apa saja yang bisa membuat pembelajaran daring itu lebih efektif, lebih kayak tergantung kenyamanan dari Marcella tersendiri? Kalau dari saya sih, kalau misalnya kayak dikasih kuis online, otomatis kita menggunakan kayak Google ya, pastinya dong. Kalau dari rumah pasti kita bisa kayak semacam contekan kayak misalnya gitu. Iya. Pasti banyak kecurangannya teman-teman. Tidak mungkin di balik layar kita ini saat daring ini kita tidak mungkin melenceng atau curang ya teman-teman, tidak mungkin sama sekali, karena kita ini manusia itu pintar, dikasih akal budi dari Tuhan. Pasti kita melenceng sedikit itu, kayak ada terdapatnya kecurangan gitu. Kayak misalnya ada kuis nih dari HP, dari guru, dia dari HP, kita mempunyai 2 HP, pasti kita kan nyontek di Google yang satu kan. Di bagian kayak gitu. Iya. Harus dong teman-teman, harus jujur walaupun kita membuat kecurangan. Kalau dari Marcella, apa saja tantangan orang tua dalam mendukung Marcella dalam pembelajaran daring? Kayaknya kalau tantangan orang tua atau guru? Orang tua dulu. Kalau dari tantangan orang karena kan dorongan dari orang tua kan yang pertama di rumah kan, karena tidak ada guru ini kan kita kan daring, jadi kan guru di rumah itu kan orang tua, jadi kita butuh support system gitu. Gimana sih? Kalau tantangan dari orang tua sih, kan orang tua kan sibuk, jadi jarang sih, kalau menurut saya jarang sih orang tua selalu atau temani saya begitu untuk kayak semacam belajar. Jadi saya belajar sendiri gitu, jadi tidak ada bantuan dari orang tua, walaupun bantuan itu pun tolong isi paket. Tapi kan tetap didukung kan, kayak anakku semangat belajarnya gitu pasti. Dengan itu pulsa. Iya, pulsa dengan doa supaya kayak tidak annoying, tidak menyebalkan, kayak suntuk sekali di rumah, belajar di rumah tuh kayak banyak sekali gangguan. Belum lagi nanti ada bunyi ini bunyi itu saat kita meet kan teman-teman.
terus menurut Marcella nih, seberapa pentingnya tuh pendampingan orang tua ketika kita sebagai anak belajar daring gitu, pendampingan orang tua? Wow, itu sangat dibutuhkan sebenarnya Iya. sih, tapi kita tidak bisa maksa Memaksakan keadaan. keadaannya, karena kan orang tua juga kan sibuk ya teman-teman. Bekerja, jadi kita ya otomatis kita harus mandiri dong. Iya. Dari sekarang kita harus bisa belajar sendiri, jadi kedepannya kita lebih mandiri lagi gitu. Jadi kita dalam belajar itu tidak terlalu memaksa keadaan orang tua atau menemani atau Iya, yang penting kita tidak keluar dari rel apa yang orang tua inginkan gitu. Ya, Kalau kita betul orang tua mau menyuruh kita belajar ya teman-teman. Kita tidak boleh kayak kita tidak belajar, kita tidak mengerjakan tugas, itu kan menyakiti hati orang tua. Karena kan orang tua kan sudah sibuk kerja, untuk anaknya banting tulang, untuk beli paket, tapi kita sebagai anak tidak belajar baik itu kan agak tidak bagus gitu. Aduh. Nah, nih pertanyaan terakhir nih, apa sudah namanya? Apa sih manfaat yang Marcella dapat gitu sebagai seorang siswa-siswi saat pembelajaran daring? Menurut saya sih asik sih ya, karena dulu kayak lebih banyak Lebih santai ya, lebih santai. Terus kebanyakan ya lebih banyak memikir Iya. gitu. Kalau di sekolah kan gini, kalau dikasih tugas pasti ada waktunya, tapi kalau di rumah itu kita kayak lebih banyak waktu, bebas. gitu. Mengerjakannya kapan, kayak deadline-nya misalnya kita dikasih tugas dari jam 7 pagi, deadline-nya kan jam 12 jam 12 malam. Tapi kalau di sekolah teman-teman kita kan hanya pakai waktu kan cuma 15 menit, 10 menit itu kan kayak kejar waktu gitu ya, Dikejar waktu gitu. Tapi kalau di rumah tuh kan ya puji Tuhan sekali bebas. Tapi kan kita kan kayak malas gitu ya kerjanya gitu teman-teman. Malas. Iya. Terus Marcella sendiri pernah tidak dapatnya kecurangan gitu yang Marcella buat? Aduh, tentunya banyak sih. Banyak ya, saya sendiri juga banyak kan teman-teman. Kita sambil kalau kita meet itu sambil kita kasih mati Mati kamera, kita kasih mati terus kamera, kita tidur, kita kayak kasih tinggal kamera gitu sendiri, kayak guru ngomong gitu, guru bertanya kita kayak tidak mendengarkan gitu. Terus menurut Marcella itu kan perbuatan yang tidak baik ya, tapi kan kenyamanan tersendiri ya teman-temannya. Ya betul ya, kenyamanan tersendiri. Iya, jadi ya banyak sekali pembelajaran yang kita dapati dari COVID kemarin ya, kita sebagai seorang siswa tentunya banyak tantangan sekali dan dapat kendala sekali, ada beberapa masalah tentunya ya. Misalnya kalau kita di rumah, kita mempunyai pekerjaan rumah, terus bertabrakan dengan waktu meet, itu kayak terganggu sekali ya. Terganggu sekali. Ya, nanti kan bisa ada cekcok. Pasti teman-teman di rumah pasti Iya dong, pernah ya. Tidak mungkin tidak pernah teman-teman, karena kita kan punya pengalaman, walaupun kita berbeda-beda kehidupannya, tapi kita punya pengalaman. Iya betul. Pastinya dong. Iya teman-teman. Nah, untuk itu jadi untuk teman-teman di rumah yang kemarinnya terdapat kendala di saat pembelajaran daring kemarin, kita sudah lewati rintangan-tantangan bersama-sama dan sampai hari ini kita tetap kuat dan puji Tuhan kita sekarang sudah bisa kembali new normal kembali gitu. Jadi teman-teman, sampai di sini podcast kami hari ini. Kami sudah berbicara dengan narasumber kami Marcella. Terima kasih banyak sudah mendengarkan kami bersama. Semoga podcast kami bisa menyenangkan teman-teman dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak Marcella sudah hadir di podcast kami. Oke, dadah, terima kasih.